Nah, jadi move A R0 ini, move R0 ke A ini dia adalah jenis register addressing. Karena kita mindahin dari suatu register ke register lainnya. Ketika kita jalanin, yang pertama dia bakalan mindahin konstanta 1 ke R0. Nah, setelah kita jalanin baris yang ini, kita step, dia bakal ngisi A dengan nilai 02. Gitu, itu adalah register addressing. Ya, kurang lebih sama kayak sebelumnya, cuma pakai register. Nah, selanjutnya ada yang namanya direct addressing. Contohnya itu move 30H, A. Nah, ini namanya direct addressing. Nah, ketika kita jalanin, apa yang bakalan dilakuin program ini, jadi kita jalanin dulu dua baris sebelumnya. Nah, ketika kita jalanin baris yang ini, dia itu fungsinya adalah dengan mengisi RAM Nikon 8051 ini di lokasi memori 30H, yaitu di sini, dengan nilai 02. Itu bisa kita lihat kalau kita step sekarang nilainya 02. Nah, jadi direct addressing ini, dia itu ngisi suatu lokasi memori di RAM Nikon 8051 secara langsung. Makanya namanya direct gitu. Langsung kita isi lokasi 30H ini di 30H pakai apa yang ada di register A, yaitu 02. Seperti itu. Nah, selain direct addressing, ada juga yang namanya indirect addressing. Atau nama kepanjangannya register indirect addressing. Gitu. Nah, ini contohnya adalah ketika kita tambahin add di depan register R0. Nah, ini adalah contoh dari instruksi register indirect addressing. Jadi, tanda-tanda yang sebenarnya kita tulis di assembly ini ada artinya. Contohnya kalau misalkan tanda pagar, itu artinya adalah immediate addressing. Sedangkan kalau misalkan kita nggak kasih tanda pagar, nanti dia bakal nganggep itu adalah lokasi memori atau direct addressing. Kayak gitu. Nah, kalau register indirect, tandanya itu adalah tanda add. Kayak gini. Nah, apa yang dilakuin program ini sekarang? Jadi, kalau kita jalanin, sekarang dia bakalan mindahin isi dari register A ke lokasi memori yang ditunjuk oleh R0 atau lokasi memori 02 kalau sekarang. Karena isi dari R0 ini 02 atau di sini. Kalau kita jalanin yang register indirect ini sekarang di lokasi memori 02 itu nilainya 02. Atau mungkin biar lebih jelas, biar lebih kelihatan, ini R0-nya kita kasih nilai dulu. Contohnya misalkan 10 hexa. Nah, maka ketika program ini kita jalanin, sekarang R0 nilainya 10, karena R0 ini nilainya 10, dia bakalan mindahin isi dari A ke lokasi memori 10. Kayak gini. Nah, tuh. Sekarang lokasi memori 10 nilainya 2 hexa. Gitu. Jadi register indirect ini ngelakuin perpindahan dengan lokasi memori yang disimpan di dalam suatu register. Gitu. Contohnya kalau register R0 ini nyimpen lokasi memori 10, berarti dia bakalan mindahin ke 10. Nah, jenis addressing terakhir yang kita bakal bahas hari ini itu adalah indexed addressing. Nah, tapi yang ngegunain salah satu register yang belum kita sentuh selama ini, yaitu DPTR atau data pointer. Cuma sebelum kita masuk ke situ, kita jelasin dulu tentang variabel di Nikon 8051. Jadi di dalam assembly 8051 itu, sebenarnya kita bisa ngedefinisiin suatu variabel. Contohnya, misalkan variabelnya namanya data1 atau apapun namanya itu. Nah, tapi variabel ini nanti bakalan nggak kesimpan di RAM. Dia nggak disimpan di dalam sini. Tapi dia disimpannya di code memory atau di ROM. Nikon 8051. Nah, makanya itu, kalau kita mau ngedefinisiin suatu variabel, kita harus kasih org dulu. Kalau nggak, nanti programnya bisa error. Gitu. Contohnya, misalkan org 30H. Nah, jadi, terus
jadi fungsi dari arg30h ini, apapun yang kita tulis di bawahnya, contohnya misalkan kita tulis variabel atau instruksi, itu nantinya bakalan disimpan di ROM dengan lokasinya 30h. Contohnya misalkan di sini kita punya variabelnya data1. Contohnya misalkan data1, habis itu kita tulis db. db ini kepanjangannya adalah define bytes, atau dia itu fungsinya buat nge-define suatu variabel. Contohnya di sini variabelnya namanya data1, kita define byte terus kita kasih nilai. Contohnya misalkan 2h gitu. Atau bisa nilai-nilai lainnya juga. Contohnya di sini dia ngasih contoh misalkan kita bisa nyimpan karakter atau bisa nyimpan operasi juga, operasi matematika gitu. Biar gampang, di sini kita simpannya 2 hex aja. Nah, ketika ini dijalanin, kalian nggak usah ngejalanin nge-running programnya dulu, kalian langsung lihat code memorinya sekarang udah ada nih di lokasi 30, itu udah ada nilainya 2 heksadesimal. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh variabel di assembly microcontroller 8051. Nah, kalau kita mau mengakses variabel ini, contohnya misalkan move a, data1. Terus kita kasih pagar di sini. Misalkan kita jalanin nih. Nah, apa sebenarnya kita bisa lihat apa sebenarnya nanti yang bakalan dipindahin ke A. Jadi kita jalanin yang sebelumnya, kita lihat A-nya di sini, tadinya 02. Ketika kita jalanin, sekarang nilainya 30. Nah, jadi kalau kita punya variabel kayak gini, ketika kita ngelakuin immediate addressing dengan tanda pagar, itu dia bakalan mindahin lokasi memorinya. Makanya kalau kita bisa contohnya, misalkan kita mau lokasi memorinya 70 gitu, atau 70 hexa. Di sini berarti kita bisa cek lagi di code memorinya sekarang udah pindah ke bawah ke 70 hexa. Nah, lalu ketika kita jalanin sekarang A-nya bakalan diisi 70 hexa gitu. Jadi ini kalau kita mau gunain variabelnya, cuma dalam konteks ini kita itu ngegunain variabelnya buat immediate addressing. Kalau kita mau pakai index addressing, itu kita pakai instruksi yang berbeda, bukan mov, tapi adalah mov-c gitu. Contohnya mov-c a, terus di sini ada kita pakai add. Nah, di sini kita pakai add a plus dptr gitu. Yang ini, yang A plus dptr. Nah, ini adalah index addressing. Maksudnya apa? Jadi dia bakalan, pertama dia bakal ngejumlahin A sama dptr, lalu hasilnya dia bakalan ngecek code memory di lokasi itu, baru dia pindahin ke A. Kalau agak belibet, di sini bisa kita buat contohnya. Yang ini karena udah selesai, kita hapus dulu. Nah, ketika kita jalanin program kita bisa lihat dptr ini nilainya adalah 0. Gitu. Cuma kayak register lainnya di Micron 8051 bisa kita isi. Contohnya misalkan kita isinya dengan 70 hexa atau 70 hexa. Nah, ketika kita jalanin, sekarang habis kita jalanin instruksi yang ini, dia bakalan ngisi dptr dengan 70 hexa. Nah, ketika kita jalanin ini, instruksi index addressing ini dengan move c instruksinya, dia bakalan ngejumlahin A sama dptr, berarti A-nya 0, dptr-nya 70, berarti hasilnya tetap 70 atau 70 hexa. Nah, dia bakal ngambil apapun yang ada di lokasi memori 70 hexa, dia masukin ke dalam A. Gitu. Makanya ketika kita jalanin codingan ini, A ini bakalan bernilai 2. Karena di sini kita udah nulis, kita nge-define di lokasi 70 hexa, ini kita isi dengan nilai 2 heksadesimal. Ini bisa kita ubah juga, contohnya misalkan kita mau 100. Gitu, 100 hexa, terus di sini nilainya kita tulis misalkan 30
33 heksadesimal gitu. Nah, asal ini DPTR-nya ini kita ganti. Contohnya DPTR ini kita isi dengan 100H. Nah, jadi pertama dia mindahin dulu DPTR-nya jadi 0100. Lalu di saat kita ngejalanin instruksi ini, dia bakal ngejumlahin A sama DPTR, jadi 0 tambah 0100, jadi tetap 0100. Isi dari code memori lokasi 0100 dia pindahin ke A. Makanya setelah kita jalanin, A-nya sekarang nilainya 33. Gitu. Jadi ini cara mengakses variabel dan ngelakuin index addressing di dalam assembly Micon 8051. Kenapa ini disebut index addressing? Karena nilai A ini bisa kita ubah. Contohnya kalau kita mau ngisi, kalau kita mau ngambil dari nilai, kita mau ngambil dari lokasi memori 101 heksadesimal di dalam ROM, itu bisa kita set, misalkan di sini hanya kita kasih nilainya 1. Gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena dia bakalan nambahin dulu A ini sama DPTR. Jadi pertama dia isi DPTR-nya 0100. Habis itu dia isi A-nya 1. Nah, saat kita ngejalanin instruksi ini, dia bakalan tambahin 01 tambah 0100, jadinya 0101. Terus dia ngambil code memori di lokasi itu, di lokasi 0101, dipindahin ke A, makanya di sini tetap 33 gitu. Jadi ini adalah index addressing. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk menjalani praktikumnya.